Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, berjumpa kembali dengan kami Nur Yaman Channel. Di video kali ini kami Nur Yaman Channel akan membawa sahabat semua ke suatu wawasan tentang ziarah kubur ya sahabat. Ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan dengan maksud untuk mengambil pelajaran terkait dengan kematian dan kehidupan di akhirat, serta mendoakan mayit agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya semua sahabat penasaran dengan penayangan kami kali ini, oleh karena itu ditonton terus videonya. Namun jangan lupa di like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Oke sahabat, selamat menikmati videonya, selamat menikmati tayangannya. Oke sahabat, ternyata pada masa awal Islam, Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk melaksanakan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akidah umat Islam, di mana pada saat itu Rasulullah SAW merasa sangat khawatir jika ziarah kubur diperbolehkan. Nanti umat Islam yang masih lemah akidahnya akan percaya dan menjadi penyembah kuburan. Setelah umat Islam keluar dan tidak ada rasa kekhawatiran untuk berbuat syirik, maka Rasulullah SAW memperbolehkan para sahabatnya untuk berziarah kubur. Karena ziarah kubur itu akan membuat orang yang hidup untuk selalu mengingat pada kematian. Dan motivasinya yaitu kita semangat dalam beribadah. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang mafhumnya, sesungguhnya aku dulu telah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah, karena akan bisa mengingatkan kepada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian dengan menziarahinya. Barang siapa yang ingin berziarah maka lakukanlah, dan jangan kalian mengatakan ucapan-ucapan batil. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan sahabat semua, di kesempatan kali ini kita akan membahas hal penting dari adab yang perlu diperhatikan saat berziarah kubur. Silahkan sahabat semua simak videonya sehingga akhir, agar para sahabat semua memahami dan dapat mencerna apa yang terkandung dalam video ini. Dan yang terpenting, sahabat semua tidak gagal paham. Dan sahabat semua yang sudah menyimak video ini hingga tuntas, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran rezeki, selalu diberikan kesehatan, dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, adab atau sunnah yang pertama yang harus dilakukan dalam berziarah kubur adalah mengucapkan salam sahabat. Salam kepada ahli kubur. Ucapan salam ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan doa yang disampaikan orang yang melakukan ziarah kepada orang yang telah meninggal. Anjuran mengucapkan salam ini hendaknya dilakukan saat memasuki kawasan kuburan atau hanya sekedar lewat di area pekuburan. Adapun ucapan salam ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis, Assalamualaikum ahla diyari minal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikum. Artinya, keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Kami insyaallah akan menyusul kalian. Semua aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua.
Hadis riwayat Imam Muslim. Dan adab yang kedua yaitu tidak menggunakan sandal atau alas kaki di kuburan saat berziarah kubur. Selanjutnya adalah disunahkan untuk tidak memakai alas kaki saat berjalan di atas kuburan. Hal ini bertujuan untuk menghormati para penghuni kubur yang ada di area pemakaman, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang mafhumnya, wahai orang yang memakai sandal, celakalah engkau, lepaskanlah sandalmu. Lalu orang itu melihat, dan tak kala dia mengetahui bahwa yang menegurnya adalah Rasulullah SAW, maka dia melepas dan melempar sandalnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Imam Ahmad berpendapat bahwa larangan Rasulullah SAW terhadap seseorang laki-laki yang memakai sandal di kuburan dalam hadis di atas hanyalah makruh dan tidak sampai pada derajat yang haram. Artinya bahwa masih diperbolehkan menggunakan sandal ketika memasuki kuburan jika memang tidak memungkinkan. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis, sesungguhnya seorang hamba apabila telah meninggal dunia, ketika diletakkan di dalam kuburnya dan telah pergi orang-orang yang mengantarkan, sungguhnya hamba tadi mendengar suara sandal-sandal mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu adab yang ketiga yaitu mendoakan penghuni kubur. Berziarah berarti mengunjungi ahli kubur yang sudah meninggal. Salah satu hal yang diberikan kepada ahli kubur yang sudah meninggal adalah doa kita untuk mereka. Karena sesungguhnya tidak ada yang paling diinginkan oleh ahli kubur selain kiriman doa dan amal kebaikan yang dihadiahkan untuk mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, seorang mayat dalam kuburnya seperti orang yang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang mati ialah memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Lalu yang keempat adalah tidak menduduki atau melangkahi kuburan. Adab lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan ziarah kubur adalah tidak menduduki atau melangkahi kuburan, sahabat. Adapun yang diperbolehkan adalah dengan berjalan di samping atau di atas pusara-pusara kubur. Di atas pusara-pusara kubur orang-orang yang melakukan larangan di atas diibaratkan seperti mereka yang duduk di atas bara api. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu adab yang kelima adalah menyiramkan air di atas kuburan. Adapun menyiram air di atas kuburan merupakan suatu hal yang juga dianjurkan ketika berziarah kubur. Hal ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat muslim. Saat ini kebiasaan ini bukan tanpa landasan hukum, melainkan hal ini adalah sunnah karena Rasulullah SAW pernah melakukan pada saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Hal ini sebagaimana keterangan disampaikan oleh Syekh Khotib Syarbini dalam kitabnya yaitu Mughni al-Muhtaji, yaitu disunahkan menyiram kuburan dengan air karena Rasulullah SAW sendiri melakukannya kepada kuburan putranya yaitu Ibrahim. Selain itu, sahabat, tindakan ini merupakan pengharapan agar kondisi mayat tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat, serta untuk menjaga tanah agar tidak bertaburan. Anjuran menyiram air di atas kuburan ini juga dijelaskan dalam sebuah riwayat
dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Ia berkata, kuburan Nabi Muhammad SAW disiram dengan air yang mulai dari arah kepala sampai kedua kaki Nabi dan kedua kaki Nabi, dan orang yang melakukannya itu adalah Bilal bin Rabah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Namun membuka kita adalah hal yang tidak kalah penting untuk kita ketahui, di mana masih banyak pemahaman yang salah di masyarakat mengenai bersih-bersih kubur. Abu Bakar Utsman bin Muhammad ahli waris keluarga ataupun orang lain mengambil atau mencabut rumput-rumput dan tanaman-tanaman bunga yang masih belum kering yang tumbuh di atas kubur. Alasannya karena rumput yang tumbuh di atas kubur itu senantiasa berzikir meminta ampun untuk mayit yang ada di dalam kubur. Masya Allah, sahabat. Tersebut berzikir meminta ampun untuk mayit yang ada di dalam kubur tersebut, sehingga hal ini akan dapat meringankan siksa kuburnya, dan karena itulah mayit bisa senang, dan ini merupakan hak bagi mayit. Namun jika rumput sangat banyak semisal sampai menutupi kuburannya, maka merapihkannya untuk tujuan perawatan itu tidak masalah. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Abu Hurairah radhiyallahu an dan para sahabat, saya berjalan bersama Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah, ketika kami melewati kuburan, maka Rasulullah SAW mendekati dua kuburan tersebut. Maka kami pun ikut mendekatinya bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba ekspresi dari Nabi langsung berubah, sampai-sampai baju gamis beliau bergetar. Lalu para sahabat bertanya, apa wahai Rasulullah yang terjadi? Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian tidak mendengar apa yang telah aku dengar? Kemudian para sahabat bertanya, apa yang telah engkau dengar wahai ya Rasul? Rasulullah SAW menjawab bahwasanya dua orang laki-laki yang ada dalam kubur ini sedang diazab dengan azab yang sangat pedih karena telah menganggap remeh dosa yang telah diperbuat. Para sahabat bertanya, dosa apa yang telah mereka perbuat wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab, mereka disiksa karena salah satunya dia kencing, akan tetapi tidak mensucikannya atau tidak membasuhnya, dan yang satunya lagi disiksa karena menyakiti orang-orang yang perkataannya dan mengadu domba, karena itulah mereka disiksa di dalam kubur. Kemudian Rasulullah SAW mengambil dua batang pelepah kurma dan diletakkannya pada masing-masing satu di atas kuburan tersebut. Lalu para sahabat bertanya, apakah yang kau lakukan itu ada manfaatnya wahai Rasulullah? Beliau berkata, pelepah kurma yang aku letakkan di atas kuburan tersebut akan selalu berzikir memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga azab mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pelepah kurma itu mengering. Wallahu alam. Oke sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa azab yang sangat dianjurkan ketika berziarah kubur. Sungguh ziarah kubur adalah suatu amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, karena dengan berziarah kubur dapat membuat hati menjadi lembut dengan mengingatkan diri akan kematian dan menjadikan pribadi yang tidak sombong, karena sesungguhnya perempat peristirahatan terakhir setiap manusia adalah tanah yang sangat sempit, yaitu kubur. Demikianlah yang bisa saya sampaikan sahabat. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya, dan akhirnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.